Azam Al-Fatih Online. Nah, saya sedikit mau sharing aja tentang kecanduan, karena ini juga dari pengalaman saya juga. Sebelumnya saya juga pernah kecanduan juga. Saya pernah nggak bisa lepas dari HP itu juga pernah. Begitu ya? Iya, Kak. Caranya gampang. Nah, bagaimana dengan maraknya hari ini anak-anak kecanduan gadget sehingga bisa merubah pola hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya, sahabat Soleh Sukses Channel. Ya, alhamdulillah hari ini pagi-pagi kita lagi asik ya, menikmati suasana pegunungan di agrowisata Kebun Teh Pagilaran Pekalongan. Nah, kita sini ini hari kedua kita sedang mengadakan Ganas Gathering Nasional Online Marketer Group Indonesia, OMG Indonesia yang ke-9. Nah, kebetulan kali ini aku nih ketemu dengan anak muda yo. Ini anak muda, kalau anak muda berapa ya? Anak kecil ya. Ini namanya Azam ya. Usia berapa kan? 13. Usia 13. Nah, jadi Azam ini hari ini menjadi sebuah promotor dalam dunia digital marketing. Nah, sorry nanti kalau ada musik-musik masuk karena teman-teman lagi mau senam nih ya. Jadi kita mau ngobrol, sekarang ini kan banyak anak-anak ini kecanduan dengan gadget ya gitu ya. Nah, bagaimana dengan maraknya hari ini anak-anak kecanduan gadget sehingga bisa merubah pola hidup? Yang tadinya suka gadget untuk nge-game, akhirnya anak seusia Azam bisa memiliki pundi-pundi rupiah ya. Nah, sehingga nanti bisa menjadi seorang pengusaha yang menjadi generasi penerusnya Piranha Mas, Pak Agus. Nah, ini Pak Agus lagi jalan. Ayo Azam, boleh cerita ke teman-teman, kasih apa ya, kasih pandangan ya, barangkali orang tua melihat bisa menjadi satu referensi anaknya harus yang kecanduan gadget gimana gitu ya, atau untuk anak-anak seusia kamu yang melihat bisa terinspirasi gitu. Iya. Sebelumnya itu kecanduan itu ada. Kenalan dulu. Oh iya, nama saya Azam Muhammad Al-Fatih. Jadi saya punya julukan rebranding baru yaitu Azam Al-Fatih Online. Nah, saya sedikit mau sharing aja tentang kecanduan, karena ini juga dari pengalaman saya juga. Sebelumnya saya juga pernah kecanduan juga. Saya pernah nggak bisa lepas dari HP itu juga pernah. Begitu ya? Iya, Kak. Caranya gampang kalau misal mau terlepas dari kecanduan itu, cari sesuatu yang dia sukai selain game. Gitu. Selain yang dia kecanduan game nih. Nah, pasti ada ya, kesukaan lain. Dia suka aktivitas ya, aktivitas yang sesuai dengan hobinya itu biasanya dia malah kecanduan di hal itu ya. Jadi kecanduannya berpindah dari kecanduan game yang lebih ke arah negatif bisa dijadikan positif gitu. Kalau misal untuk nanti sudah bisa terlepas sedikit dari game, ini mulai bisa diajari tentang digital marketing, kemudian kita kasih tahu perangkat ini atau maksudnya handphone ini tidak hanya untuk bisa dimain game aja, bisa digunakan untuk cari duit juga. Nah, aman. Gitu sih contohnya. Nah, Azam boleh cerita ke teman-teman awal perjalanan sehingga hari ini memiliki dunia digital marketing. Iya. Saya dari kecil itu sudah suka yang namanya berbau uang ya. Jadi sejak umur 9 tahun itu sudah makan di tempat makannya kakek saya. Jadi saya jadi cleaning service di situ, dapat upah ya. Itu seneng, saya dapat duit kan, saya pamerin ke teman-teman, ini loh aku dapat duit sendiri, hasilku sendiri kayak gitu.
itu senang uang itu usia berapa jam? 9 tahun. Kebayang nggak teman-teman, usia 9 tahun sudah senang dengan uang? Itu kelas berapa ya 9 tahunnya? Kelas 3 ya? Kelas 4 ya? Nah, sudah cinta dengan uang. Terus akhirnya jam? Ya, ini saya lanjut terus. Kan saya kan kalau kecil kan suka habisin uang. Iya. Nah, tapi saya pikir gini, kalau saya suka habisin uang kan bisa habis. Gitu. Benar-benar. Nah, gimana caranya habis uang itu saya habisin tapi bisa ada lagi gitu. Maksudnya ada tetap masuk lagi uangnya kayak gitu. Nah, Azam punya cara berpikir seperti itu. Apakah ada dorongan dari orang tua, bimbingan atau gimana gitu sehingga anak usia 9 tahun itu sudah punya mindset yang seperti itu gitu loh. Bagaimana bisa menghasilkan uang, bukan hanya menghabiskan uang orang tua saja gitu ya, Jam. Jadi saya sejak umur 5 tahun itu sudah sering diajak sama ayah saya itu ke temu teman-temannya yang bisnis juga. Nah, situ saya diajak ayah saya ngobrol. Saya cuma disuruh dengerin aja. Oh, gitu. Terus kamu dengerin aja, yang penting ikut Abi. Ya, saya manggil ayah saya. Nah, terus jadi itu orang tua. Ya. Lanjut. Kemudian saya setelah Abi ngobrol itu ya, ngobrol sama temennya, pulang itu di perjalanan ditanyain, apa yang bisa kamu pahami dari obrolannya Abi sama temennya tadi? Nah, ya kamu tangkap apa? Gitu. Ya. Kemudian ya, jadi setelah sering banyak gitu, akhirnya saya juga terlatih ngomong, mulai paham. Gitu, paham. Oh, duit ini nggak cuma dihabisin aja. Gitu. Nah, jadi untuk para orang tua penting nih di sela-sela aktivitas Bapak Ibu semuanya, penting membawa anak kita untuk menemukan passionnya ya. Iya. Sehingga dia bisa menemukan suatu nuansa baru. Jadi bukan sistem orang tua yang otodidak kamu harus begini, tapi berikan contoh kepada mereka, ikut kamu, ini loh aktivitas orang tua kamu. Jadi anak tinggal nerusin gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya Jam? Ya, setelah itu yang mungkin dengan kegiatan sekolah dan segala macamnya itu bagaimana sehingga kamu hari ini mendapat julukan, bahkan teman-teman boleh tahu Azam ini dengan usia 3 tahun tadi ya. Nah, tapi sudah berhasil menulis sebuah buku sampai 3 buku ya. Iya. Nah, dan itu semuanya tentang digital marketing. Iya. Nah, boleh cerita lagi Azam? Iya. Jadi saya kalau misalnya untuk mengatur waktu itu, kalau di keluarga saya ada program itu jam 3 pagi bangun. Jam 3 pagi? Iya, jam 3 pagi bangun itu terserah mau ngapain, mau belajar boleh. Selebihnya kalau saya pakainya itu buat sinau. Sinau itu belajar pelajaran yang belum dipelajari di sekolah. Jadi misalnya saya ini kan kelas 1 SMP nih. Jam 3 pagi itu saya pelajarin matematika untuk kelas SMP kelas 2. Gitu. Nah, nanti aku kan polos. Pagi, kemudian nanti bersih-bersih kan subuhan, habis itu bersih-bersih, setelah bersih itu saya mandi, makan. Nah, itu nanti start itu saya jam 7 sampai duhur itu waktu sekolah. Nah, setelah duhur kan mungkin tidur siang. Nah, tidur siang itu bisa juga saya pakai buat kalau nggak ngantuk ya itu biasanya saya buat nulis buku juga bisa, nyari referensi kayak gitu. Kemudian setelah sampai asar habis asar ngaji. Setelah asar itu saya udah free. Jadi kalau pokoknya tugas sudah selesai itu udah free gitu. Jadi waktu menumbuhkan rasa keseriusan untuk menulis itu dengan usia kamu gimana Jam? Sebenarnya kan kalau saya itu kan yang penting nggak ada ganggu gitu aja. Kalau keseriusan kan memang harus dipaksa. Kalau kita nggak maksa itu kan nanti nggak bisa gitu. Jadi ya memang harus ada 5 ya kata Pak Agus itu, terpaksa, kemudian pertama dipaksa, terus akhirnya terpaksa, biasa, terus terbiasa gitu. Nah, alhamdulillah saya sudah melewati dipaksa dan terpaksa. Akhirnya sudah bisa, biasa dan terbiasa. Nah, hari ini Azam ya, Nah, dengan sudah berapa tahun gitu menggeluti dunia digital marketing ini? Iya, saya mulai masuk ke dunia digital marketing itu sejak umur 11 tahun. Sekitar 2 tahunan. Perjalanannya dan hasilnya prestasi hari ini apa gitu? Ya, saya berhasil paling buat 3 buku itu. Kemudian hampir 50 orang tua yang sudah saya
kasih solusi untuk anak kecanduannya. Nah yang terpenting lagi saya punya tabungan emas dan bisa beli HP sendiri. Masya Allah. Tabungan emasnya berapa kilo nih? Skip nanti sombong nanti. Jadi gini teman-teman, ya kebayang ya, teman-teman bisa kebayang ya, usia SD 13 sekarang 13 ya, berawal dari 11 tahun. Nah sehingga hari ini menggeluti dunia digital marketing dan menemukan passion sehingga bisa melahirkan pundi-pundi rupiah, gitu ya. Iya. Nah terus pernah ngisi workshop? Saya sudah, kalau workshop itu sudah 4 kali offline. Nah 4 kali ngisi workshop offline. Ya. Kebayang nggak dengan usia segini ngisi workshop itu usia yang kamu ajarin itu usia berapa? Rata-rata 20 tahun ke atas. Ya. Unik ya gitu loh. Usia 10 tahun ngajarin usia 20 tahunan ke atas. Nah itu yang kamu rasain gimana saat ngajarin itu gitu? Ya kalau pertama mungkin masih gemeteran lah ya, gemeteran kan masih baru pertama kali. Tapi setelah dibawa santai karena sesuai passion saya kan memang punya bakat di bidang berbicara, komunikasi. Jadi kalau di awal memang susah, tapi lama kelamaan tanya terbiasa bisa. Nah jadi teman-teman sebenarnya segala sesuatu ini ya itu yang terpenting itu tadi ya 5 poin tadi ya. Dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, terbiasa. Nah jadi teman-teman kalau ingin sesuatu itu harus pakai 5 poin ini. Nah mendidik anak juga seperti itu sehingga anak ini menjadi sebuah anak yang potensial. Nah untuk hari ini untuk uang jajan udah nggak pernah minta orang tua lagi ya, nggak pernah minta. Nah sekolah masih tetap berjalan? Masih. Nah Azam sendiri harapan kedepannya apa nih kira-kira? Harapannya semoga bisa nambah lagi tabungannya. Amin. Sama bisa beli rumah. Amin ya Allah. Ya. Target beli rumah itu usia berapa, Jam? Sebenarnya saya lebih ke tanah ya, tanah. Mungkin sekitar umur. Kalau saya sih lebihnya jangka panjang. Jadi sekarang ini sudah ada tabungan, mungkin sudah setengahnya lah. Setengah dari harga rumah. Iya. Masya Allah. Nah, terus Jam boleh kasih tips atau pesan ke teman-teman yang melihat video ini sehingga bisa menjadi sebuah referensi kepada mereka baik orang tua, remaja maupun anak-anak. Ya, mungkin buat anak-anak yang seusia saya, ayo meskipun kalian itu memang sangat suka sama game, tapi coba ada kita atur waktunya. Game kita tetap boleh, kita main game itu tetap boleh karena memang kan hobi, kesukaan. Memang kita juga butuh refreshing. Saya juga tetap main game, saya juga tetap bermain sama teman-teman dan tidak melupakan usia anak-anak. Tapi kalau memang kalian terlalu gerutu, maksudnya kecanduan pada game itu, nanti justru malah dampaknya negatif. Nah, kalau memang harus kamu coba cari bakatmu sendiri, mulai dari hobimu, kesukaanmu, kamu suka di bidang apa, kamu tuh suka sama pelajaran apa, itu bisa salah satu tanda-tanda kesukaanmu, hobimu, bakatmu itu di situ. Jadi teman-teman ya, nah ini teman-teman pengen eksis baru nih. Nah ini kita teman-teman lagi rame nih semua di belakang saya, Pak. Boleh teman-teman dilihatin. Nah lagi rame mereka mau senam pagi. Nah kita semua hari ini berkumpul hampir 200 peserta ya dari seluruh Indonesia, para online marketer group ya dari seluruh Indonesia. Nah ini kita ini gathering nasional yang ke-9. Jadi insya Allah tahun depan kita kemarin sudah canangkan gathering nasional ke-10 kita akan ke Vietnam. Jadi Azam, apakah hari ini menghasilkan duit itu dari game itu sendiri atau menghasilkan duit itu dari jual online dengan pola yang kita pelajari bersama, atau dapat duit itu dari workshop atau yang lainnya? Tergantung sama hobi dan kesukaannya dia. Ya, biasanya kalau Azam nih yang Azam dapat nih. Kalau saya itu saya lebih ke bakatnya saya. Dimana ada namanya jati diri dan keberuntungan, nanti dicari. Nah nanti kalau ketemu gampang dapat uang itu dari situ. Oh gitu. Ya teman-teman,
kita mau aktivitas lagi nih ya. Teman-teman sudah pada ngumpul yang lain. Nah, jadi Azam kalau ada yang misalkan apa namanya, yang lihat video ini pengen lebih tahu, lebih dekat, pengen bisa bicara dengan Azam, gimana caranya? Bisa langsung kontak saya aja, Azam Al-Fatih Online. Azam, enggak Azam Cilik Mentes lagi ya? Sudah. Nah, ini udah rebranding baru. Nah, kemarin ketika buku awal berarti pra OMG 9 ya. Pragana 9 ini dikenal dengan Azam Cilik Mentes ya. Artinya itu Azam yang masih kecil tapi sudah bisa apa ya, mentes apa ya? Sudah bisa berbobot. Sudah berbobot lah, sudah bisa mandiri gitu. Nah, hari ini rebranding baru di Gana 9 Azam Al-Fatih Online. Nah, menjadi generasinya suhu kita yang Agus Setiawan di Piran Hamas Group. Oke, terima kasih semuanya yang sudah melihat ini. Jangan lupa tetap like ya. Nah, subscribe. Dan ketika kamu ingin sesuatu boleh komentar. Dan jangan lupa share ke teman-teman kamu agar banyak generasi muda Indonesia ini yang bangkit. Nah, bahwa hari ini paham mereka sekarang dunia sudah dunia digital. Dan dengan digital ternyata tidak negatif, bisa menghasilkan sebuah kepositifan dalam hidup sehingga masa depan kamu lebih cerah dan lebih baik. Oke, terima kasih dari kami. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.